budaya positif di sekolah, Pak. Oh, sudah disebarkan, sudah sudah saya diseminasikan. Jadi semua guru-guru sudah memahami, oh ternyata budaya positif sekolah itu seperti ini ya. Ternyata selama ini salah ya, saya selama ini menghukum anak, memberikan konsekuensi ke anak, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Bu Sylvi. Berarti Bu Sylvi sudah memberikan perubahan besar di sekolah ini ya. 1 bulan ini ya. Oke, luar biasa Bu ya. Untuk di seksi yang refleksi diri Bu ya, dukungan kepala sekolah terkait program guru penggerak ini gimana Bu? Tentunya dukungan kepala sekolah yang pertama sangat memberikan izin, Pak, memberikan waktu untuk saya dalam mengikuti kegiatan pendampingan individu ini. Selain itu memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan arahan dan masukan kepada saya agar saya lebih fokus lagi dalam pendidikan guru penggerak ini dan memberikan dampak bagi sekolah. Bisa dijelaskan untuk bentuk dukungannya? Bentuk dukungannya seperti memberikan semangat dan motivasi dalam berdiskusi seperti ini Bu, bisa seperti ini, monggo silakan kalau mau mengadakan diseminasi di sekolah. Saya malah lebih senang sekali jika Bu Sylvi menerapkan ilmu-ilmu yang ada dalam guru penggerak di sekolah ini. Untuk tantangannya dalam kegiatan yang sudah Bu Sylvi ikuti selama program guru penggerak apa saja? Oh gitu, kebetulan ini kan berbarengan dengan saya kan guru kelas 6 ya Pak, sedang menyiapkan nilai untuk ijazah, kemudian menyiapkan untuk asesmen ini. Guru-guru yang lain juga sedang asesmen, sedang membuat e-rapot Pak. Gitu sekarang ya? Sudah e-rapot Pak, sudah transformasi digital. Nah, jadi intensitas untuk kita berdiskusi dan sharing itu sedikit menurun Pak. Jadi tantangan juga kan? Karena kan kolaborasi di sekolah itu sangat penting sekali Pak. Lalu untuk mengatasi tantangan seperti itu apa yang bisa dilakukan? Untuk mengatasi karena terbatasnya waktu, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus berkolaborasi dan menjaga komunikasi yang baik. Kolaborasi? Ya, kolaborasi dan menjaga komunikasi juga penting Pak. Oke, luar biasa. Baik, kita lanjutkan di sesi untuk refleksi program diri yang setelah jenengan mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Apa saja yang sudah jenengan pelajari di modul tersebut? Untuk modul 1.1 itu kan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya Pak. Jadi sebagai guru kita itu harus menuntun murid, memberikan dorongan semangat murid untuk terus maju untuk menjadi di kemudian hari nanti murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Kita menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang 1.1. Ya, kalau 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita harus memiliki nilai-nilai dalam guru penggerak. Salah satunya ini yang sudah saya terapkan di sekolah adalah nilai inovatif Pak. Oh, nilai inovatif. Iya, saya mencoba menerapkan pembelajaran dengan variasi-variasi baru, inovasi-inovasi baru dengan pemanfaatan teknologi. Karena saya itu mau murid-murid saya itu melek teknologi, cakap teknologi. Selama ini tertidur ya Bu? Ya, enggak Pak. Maksudnya walaupun di daerah pesisir seperti ini Pak, saya ingin itu murid saya tidak kalah dengan murid-murid yang ada di perkotaan. Oke, lalu yang 1.3? Kalau 1.3 itu kan tentang visi dan prakasa program. Betul. Saya ingin mengkomunikasikan visi yang ada di sekolah itu dan mewujudkannya agar dapat terwujud dengan langkah-langkah nyata yang konkret Pak. Baik, kalau untuk dari modul 1.1 sampai 1.3 yang sudah Bu Sylvi terapkan di kelas, sudah semuanya atau belum Bu? Sebagian besar saya sudah menerapkannya Pak. Ya seperti membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid itu kan sesuai dengan modul yang ada pada 1.1 dan 1.2 ya Pak ya. Sudah diterapkan ya di kelas ya. Baik. Diterapkan di kelas. Apakah terjadi perubahan Bu terhadap pada murid tentunya ini terhadap apa tadi penerapan praktek modul 1.1, 1.2, artinya ilmu-ilmu yang sudah jenengan dapatkan itu apakah ada perubahan pada murid? Gitu. Alhamdulillah setelah saya melakukan refleksi, setiap selesai pembelajaran kan pasti saya refleksi lagi. Nah itu sangat berdampak sekali pada murid. Terlihat dari saya
mewawancarai mereka, saya memberikan mereka apa itu seperti angket itu, ada beberapa murid yang saya jadikan responden, saya tanya, ternyata pembelajaran yang saya inovasi tadi itu yang baru itu dapat membuat mereka semakin termotivasi. Akhirnya kompetensi mereka dapat tercapai dengan baik. Iya, dilihat dari hasil asesmen mereka sendiri. Terus responnya si murid gimana? Responnya sangat senang sekali. Jadi itu di kelas saya kan ada yang namanya itu Pak, apa? Papan perasaan, konvers gitu ya. Apa Jadi itu? setelah pelajaran saya membuat papan perasaan itu ada emotikon gitu Pak. Perasaannya bagaimana? Iya, kita bagaimana? tahu ya. Iya, saya kayak umpan balik dari pembelajaran yang sudah kita ternyata laksanakan. banyak sekali yang memberikan umpan balik emotikon senyum. Iya, gitu ya. berarti dia itu merasa senang dengan pembelajarannya. Baik, perasaan Bu Sylvie sendiri nih, ya. Perasaan Bu Sylvie sendiri terkait penerapan setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.3 yang jenengan rasakan apa Bu? Kalau yang saya rasakan tentunya saya sangat senang, bahagia. Karena apa Pak? Karena dapat memberikan dampak yang positif. Oh gitu ya? Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dirasakan dampak positifnya untuk kemajuan sekolah Pak. Betul. Iya, rekan sejawat juga bilang, alhamdulillah sekarang saya punya ilmu baru sejak Bu Sylvie gitu ya, mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Kepala sekolah juga ya bersyukur Pak, kepala sekolah juga menyampaikan, alhamdulillah saya senang sekali mempunyai guru-guru yang mau belajar mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Lalu apa saja Bu yang sudah baik dan apa saja yang mungkin yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Untuk yang sudah baik mungkin pembelajaran di kelas saya sudah mulai pembelajarannya berpihak pada murid Pak. Dulunya mungkin belum begitu ya, karena kan dulunya berpihak pada diri sendiri ya. Iya, dulunya saya sering pembelajaran yang berpusat pada guru Pak. Kalau sekarang lebih pembelajaran yang berpusat pada murid, mengaktifkan murid, dan juga pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik murid. Saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sesuaikan dengan minat dan profil belajar profilnya ya kan. Kontennya juga ada diferensiasi, prosesnya, langkah-langkah dalam pembelajarannya. Produknya juga tentunya berbeda Pak, sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, sekarang kita ngobrol ke rencana kemarin waktu di Loka satu ya, kan kita sudah ada tentang merintis komunitas praktisi itu ya. Nah ini terkait komunitas praktisi, apakah Bu Sylvie memiliki pengalaman terkait merintis atau membuat komunitas praktisi ini Bu? Untuk merintis komunitas praktisi, pengalaman saya itu alhamdulillah saya menjadi pengurus Pak di KKG Kecamatan Guru SD di Kecamatan Keragan. Jadi punya pengalaman juga saya ya? punya pengalaman untuk membuat rombel seperti itu. Kalau tantangannya selama membuat komunitas praktisi, tantangannya apa Bu? Kalau di sekolah ya Pak, itu tantangannya masih di seputar motivasi internal guru-gurunya Pak, karena memang kami itu belum punya ilmu yang cukup memadai untuk misalnya membuat link pelatihan di online, kemudian membuat sertifikat. Karena pastinya kalau online itu kan penyebarannya meluas, pasti yang ikut juga banyak, nanti juga yang membuat sertifikat butuh persiapan yang banyak Pak. Dan keterampilan baru tentunya. Baik, dengan melihat tantangan yang harus dihadapi, terus bagaimana cara mengatasinya Bu? Cara mengatasinya tentunya kami harus perlu banyak belajar Pak. Mungkin banyak belajar ke komunitas praktisi yang lain. Kami yang di Rembang itu yang sudah terkenal apa Bu? Kebetulan yang di Rembang itu koper Pak. Koper itu ya? Iya, koper itu saya dari awal koper mengadakan pelatihan pertama itu saya sudah ikut, itu sangat bagus sekali Pak. Pengikut yang banyak sekali itu ya. Iya. Bisa jadikan rujukan untuk belajar gitu kan. Baik, luar biasa Bu. Satu lagi Bu Sylvie, terkait strategi nih, strategi untuk membuat komunitas praktisi yang jenengan buat ini, strateginya gimana Bu? Untuk strategi pasti pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan meminta dukungan kepala sekolah dan meminta arahan dan bimbingannya untuk langkah ke depannya. Selanjutnya pasti kami akan bertemu antara saya dengan rekan guru dan kepala sekolah Pak. Kami akan membahas
bagaimana struktur organisasi yang akan dibuat ini agar Strukturnya nantinya bagaimana? iya, siapa yang nanti akan jadi penanggung jawabnya, yang menjadi nanti pengatur narasumbernya siapa, ini yang membuat linknya link sertifikatnya nanti juga siapa gitu, yang menyebarluaskan berita pelatihan pasti kan kalau online membutuhkan itu tim ya, membutuhkan tim yang harus tim yang solid itu. Setelah koordinasi apa? Koordinasi, nah kami pasti akan membuat jadwal rengengan jadwalnya itu Pak. Jadi nantinya. jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatannya, iya. Seperti apa nanti misalnya pertama kita pilih dulu pelatihan yang paling dibutuhkan gitu. itu iya temanya apa aktual gitu, apa yang gitu ya. aktual itu apa gitu. Setelah membuat jadwal, strategi berikutnya apa Bu? Strategi berikutnya mungkin kami membentuk tim yang solid, kemudian kami sebarluaskan ini loh kami punya combo di SDN 2 Pelawangan. Kemudian kami akan mengadakan pelatihan perdana tentang misalnya tentang kan ini kan marak-maraknya PMN gitu, misalnya membuat aksi refleksi nyata, terus bagaimana cara membuat refleksi tindak lanjut karena ini kan PMN baru pertama kali ya Pak ya, jadi banyak guru yang masih bingung. Oh begitu ya, luar biasa. Kami ingin menyebarluaskan pemahaman itu Pak. Strategi yang terakhir Bu, mungkin setelah pelaksanaan kegiatan, mungkin hal-hal apa mungkin agar komunitas itu tetap bisa eksis itu apa Bu? Ya mungkin kita lebih solid lagi dalam membentuk tim ini dan kita menjaga tim agar tetap solid dan kita refleksikan Pak. Ada refleksi iya juga. Setelah pelaksanaan pelatihan ini bagaimana keberlangsungan acaranya, apakah peminatnya itu semakin banyak atau malah semakin menurun, hasilnya berdampak apa belum gitu Pak. Wah luar biasa Bu Sylvi. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita akan lanjutkan di pendampingan individu yang kedua ini, ada sesi mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apakah sudah siap Bu? Alhamdulillah sudah saya Diskusinya siapkan. di mana Bu? Iya, nanti di kelas 6 Pak. Sudah, gitu ya? Sudah saya siapkan semuanya Bapak. Langsung saja kita ke sana Bu ya. Mari silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu ya. Kepada yang terhormat Bapak Agus Edi Susanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelawangan, yang saya hormati Bapak Adi Jauhari selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Pelawangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, berdiskusi dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Sebelum saya memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang nantinya kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi, akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon kepada Bapak Agus untuk berkenan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi Jauhari, mohon maaf belum hafal, pendamping guru penggerak dari Bu Sylvi Nurul Fatwa SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Pelawangan yang saya banggakan juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya diberi karunia kesehatan dan tetap iman kepada agama kita.
Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Adib Jauhari yang sampai detik ini sudah 2 kali pendampingan untuk Mbak Silvi Nurul Fatwa. Di pendampingan kali ini kami semuanya, kita semuanya, panjenengan semuanya akan diajak untuk berdiskusi dengan Bu Silvi Nurul Fatwa. Topiknya nanti akan disampaikan oleh beliaunya tentang apa diskusi pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai yang dituakan di SDN 2 Plawangan amat sangat mendukung panjenengan semuanya, Mbak Silvi maupun Mas Suroso yang sudah ikut di CGP angkatan ke-10, dan Bu Eni, Bu Sinta, dan Bu Lis di CGP angkatan yang ke-11. Kami cukup merasa bangga di SDN 2 Plawangan. Secara persentase mungkin sudah 90% guru kami yang sudah ikut di program CGP. Ini merupakan tertinggi mungkin di Kecamatan Keragan, karena SD favorit pun semacam SD Keragan 1, SD Plawangan 1, Kebluran 1 itu secara persentase jauh di bawah SDN 2 Plawangan. Oleh sebab itu, sebagai pimpinan di SDN 2 Plawangan, saya cukup interpretasi kepada Bapak Ibu semuanya, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panjenengan semuanya untuk tetap semangat mengikuti program guru penggerak di periode ini, baik di angkatan ke-10 maupun di angkatannya ke-11. Masih ada satu yang tertinggal, insya Allah mungkin, dan saya akan terus mendorong kepada Mas Aris untuk ikut di CGP di angkatan yang ke-12 nanti. Harapan kami semua guru di SDN 2 Plawangan akan mengikuti program CGP, sehingga akan membawa peningkatan kinerja yang sangat-sangat kami butuhkan untuk membawa kemajuan SDN 2 Plawangan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, tidak pantas kiranya kalau kami panjang lebarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas sambutannya kita. Mohon untuk sambutan selanjutnya, berkenan Bapak Adib untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Edi Susanto selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Plawangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri 2 Plawangan, dan yang saya banggakan Ibu Silvi selaku CGP saya. Di kesempatan kali ini alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan selalu memberikan kebermanfaatan untuk anak didik kita semuanya. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa esensi dari pendampingan individu yang kedua ini adalah bagaimana sebuah sekolah itu memiliki sebuah visi, ya, sebuah visi atau arah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah sekolah. Ini sekolah mau dibawa kemana? Nah, visi atau gambaran masa depan ini nanti yang sudah panjenengan buat itu apakah sudah sesuai dengan keinginan panjenengan terhadap murid kita itu nanti, keinginannya itu seperti apa, seperti itu. Nah, keinginan panjenengan itu apakah sudah sesuai dengan visi di sekolah ini? Itu nanti kita akan bahas di diskusi di kegiatan pendampingan individual nanti ini. Nah, sehingga diharapkan nanti melalui pelaksanaan diskusi yang santai dan rileks yang dihadiri oleh semua warga sekolah di SD Negeri 2 Plawangan ini bisa menyamakan arah, menyamakan tujuan, menyamakan mimpi yang ingin diraih.
seperti itu. Dengan berdiskusi ini nanti bisa disatukan arahnya, visinya, gambarnya, sehingga dalam pelaksanaan manifestasinya, perwujudannya nanti bisa tercapai. Itu harapan dari saya, dan selamat, mudah-mudahan pelaksanaan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adib atas sambutan yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya, setelah ini akan ada diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun, agar lebih semangat lagi, mari Bapak Ibu kita serukan jargon SDN 2 Pelawangan dulu, nggih. Masih ingat Bapak Ibu jargon SDN 2 Pelawangan? Masih. SDN 2 Pelawangan, cerdas, berkarakter, berkarya. Esdukla, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah saya merasa senang sekali berdiri di sini memimpin diskusi yang semuanya isinya itu Bapak guru hebat semua. Yang mempunyai visi yang pastinya nanti akan memberikan pengaruh dan berdampak pada sekolah kita. Nah, jadi tujuan diskusi pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, itu adalah mendiskusikan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang meliputi merumuskan atau menebalkan visi sekolah, kemudian memaparkan prakarsa perubahan. Next. Nah, namun Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan diskusinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan dan membacakan sebuah puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia,
aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan mendengarkan pembacaan puisi dari saya, yaitu yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan pembacaan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno, kemudian apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu guru? Coba ada yang bisa menjawab? Ya. Rakyat. Dari itu belum apa sih pengalaman belum gede Indonesia biasa dari perusahaan dan di menurut penciptanya nggak saya yang pakai duit itu bukan dari isinya itu beda dengan dunia musik itu. Terima kasih gitu. Baik, terima kasih Pak Suroso atas tanggapannya, nggih. Nah, jadi puisi Aku Melihat Indonesia ini, ya, tadi sudah dikatakan di dalam puisinya melihat gunung-gunung seperti yang tadi Bapak Suroso sampaikan, ya. Gunung-gunung, sawah yang menghijau, menguning, kemudian ada burung-burung juga. Nah, di situ dapat dilihat bahwa Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu luas, beragam. Kemudian puisi tadi merupakan salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi, ya, yang bertujuan ingin membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Jadi puisi tersebut menggambarkan visi Presiden Soekarno akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, bicara tentang visi Bapak Ibu, apa itu visi? Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, ini kita akan membahas tentang cita-cita murid, seperti apa murid yang kita impi-impikan. Nah, di sini ada kalimat rumpang, ada 6 kalimat rumpang. Nanti Bapak Ibu dapat melanjutkan kalimat rumpangnya itu dengan cara menuliskan pada kertas post-it ini, ya. Jadi nanti saya akan membagikan kertas post-it, kemudian satu pertanyaan nanti dijawab, kemudian nanti ada yang mewakili untuk memberikan pendapat. Setelah itu bisa ditempelkan pada kertas yang sudah saya disediakan di depan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Nggih. Nggih, siap. Saya bagikan dulu nggih kertas post-itnya. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo, silakan bisa ditulis Bapak Ibu. Untuk menuliskan bagaimanakah murid-murid yang Bapak Ibu impikan. Baik Bapak Ibu, sudah selesai menuliskan semuanya yang soal nomor 1? Oke, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin? Oh, oke. Silakan Pak Umam. Terima kasih Bu Siti atas
Ya, terima kasih Bu Sylvie atas waktunya. Ini menurut saya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlakul karimah, berakhlak baik, kemudian inovatif, kreatif, dan menguasai teknologi sesuai dengan zamannya pada saat ini. Sekarang kan sudah memasuki abad ke 21 Bu ya. Nah, abad ke-21 dan sekarang juga masanya ke 5.0 atau 5.0. Jadi kita harus bisa menguasai teknologi atau digitalisasi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, pendapat dari Pak Umam. Ya, jadi sebagai guru inovatif abad 21 kita juga nggak boleh ketinggalan ya Pak. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Di era teknologi seperti ini kita tidak boleh tertinggal dan kita harus menuntun anak sesuai dengan zamannya. Luar biasa sekali. Monggo, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silahkan Bu Is. Terima kasih Bu Sylvie atas waktunya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi ya, kita memimpikan murid yang seperti apa, murid yang bagaimana? Kita memimpikan murid yang pertama dan wajib itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berjiwa Pancasila sesuai dengan falsafah dan ideologi Bung Karno atau Insinyur Soekarno tadi. Berjiwa Pancasila itu menurut saya sangat penting di segala aspek kehidupan dan itu merupakan inti dari jika kita menjiwai Pancasila itu istilahnya segala perilaku dan tindakan kita itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian berikutnya mandiri, kreatif. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih juga, berikan tepuk tangan untuk Bu Is, sangat luar biasa sekali. Berarti Bu Is memberikan murid yang pertama tentunya bertakwa ya Bu. Pasti semua harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua lebih ke penanaman karakter gitu ya. Jadi penanaman karakter yang kalau sekarang itu profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi ada 6 itu ya dimensinya gitu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, bisa minta tolong untuk ditempelkan di kertas yang nomor 1 ini nih Bapak Ibu, hasil jawabannya tadi bisa ditempelkan di sebelah sini. Semua ya? Oke, monggo silakan. Ya, sesuai nomor. Kalimat penumpang yang pertama bisa ditempelkan di nomor yang pertama. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, jadi Bapak Ibu percaya bahwa murid itu adalah individu yang seperti apa? Monggo bisa ditulis lagi pada kertas post-it-nya. Baik Bapak Ibu, untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, sudah selesai menuliskan Bapak Ibu di kertas post-it-nya? Monggo silahkan, apakah ada yang ingin berpendapat? Oke, silahkan Ibu Koni. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya? Iya. Kita percaya bahwa murid itu adalah makhluk Tuhan yang unik. Karena mempunyai karakter, minat yang berbeda-beda. Nah, tugas guru kita ini adalah hanya untuk membimbing atau untuk menumbuhkan bakat-bakat atau minat atau karakter itu agar tumbuh berkembang lebih baik. Ya, untuk itu boleh ada yang menambahkan.
Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan Bu Eni. Tolong untuk kamera. Oke, silakan Bu Eni. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Silvi. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Koni tadi, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan kehebatannya sendiri, maka anak itu akan muncul keistimewaannya sendiri. Maka dari itu, anak-anak adalah sebagai aset negara yang harus dipertahankan untuk masa depan nanti. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Eni. Jadi saya sangat setuju sekali nih bahwa setiap individu satu dengan yang lainnya pasti itu berbeda, memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa kita samakan. Anak misalnya anak ini suka menyanyi, anak ini suka menggambar, anak ini pintar dalam matematika, anak ini pintar dalam bahasa. Pasti semuanya memiliki minat dan potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai guru mampu mengenali minat anak. Setelah itu kita gali potensinya yang ada agar minat anak tersebut dapat berkembang secara optimal. Nah, untuk yang soal ketiga, di sekolah kita mengutamakan, jadi Bapak Ibu di sekolah itu mengutamakan apa dalam pembelajaran atau apapun itu, bisa ditulis ditempel dulu, Terima kasih Pak So sudah diingatkan, bisa ditempel dulu di kertas yang ada di depan, Monggo untuk pertanyaan yang ketiga bisa ditulis di kertas plastik. Baik Bapak Ibu, bagaimana untuk pertanyaan ketiga sudah selesai dituliskan di post-it-nya? Apakah ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Saya izin Bu Mala. mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri dari murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Jadi murid di pembelajaran, murid sebagai pusat dalam pembelajaran. Baik, terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Mala. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau berpendapat? Pak Sol, monggo Pak Sol. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, kita mengutamakan budaya positif, jadi pembiasaan budaya positif di sekolah, seperti masuk sekolah tidak terlambat, membuang sampah pada tempatnya, dan rukun sama teman, tidak bertengkar. Karena melihat fenomena di sekolah sini juga kadang melihat anak itu bertengkar sama temennya. Harapan kami ya nanti setelah ada program guru penggerak, apalagi 5 nanti kita bersama-sama untuk menata lebih baik ke depannya untuk peserta didik kita. Bapak Ibu semangat, mari kita semangat bersama-sama. Nggak banyak dulu lah, kita mulai dari budaya positif lah, mungkin membuang sampah kita tegur, kita suruh kita buat bagaimana manajemen yang kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kita lakukan mulai dari kita kasih contoh nanti ke anak-anak juga kita gitu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sol. Terima kasih Bu Mala dan Pak Sol telah memberikan tanggapannya. Tadi Bu Mala menyebutkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid, betul sekali. Pembelajaran yang ideal itu yang berpusat pada murid. Jadi tidak gurunya yang aktif, tetapi muridnya yang aktif, sehingga nanti murid dapat mencapai kompetensinya dengan optimal. Untuk Pak So tadi menyebutkan pentingnya penerapan budaya positif dan pembiasaan positif di sekolah ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa di sekolah kita ini kita sebenarnya sudah menerapkan banyak sekali pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya pada pagi hari itu kita berdoa, pembacaan Asmaul Husna, selanjutnya ada pemutaran lagu-lagu nasional dan lagu daerah, itu juga menerapkan rasa cinta tanah air juga. Kemudian setelah itu ada hari Jumat, kita juga ada doa tahlil bersama untuk menerapkan kecintaan kita terhadap Tuhan seperti itu. Jadi sudah ada pembiasaan baik yang nantinya kita ini sebagai pionir ya Pak ya. Karena di sini ada banyak besar yang nantinya akan ada guru penggerak. Jadi
biar budaya positifnya itu semakin bertumbuh dan semakin lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, jadi menurut Bapak Ibu ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa diisi di kertas post-it ini ya, yang tadi bisa dikumpulkan dulu ya, ditempelkan dulu maksudnya, ditempelkan dulu. Bagaimana Bapak Ibu untuk pertanyaan yang keempat, kalimat rumpang murid di sekolah kita sadar betul bahwa, sudah selesaikah menulis di kertas post-it? Sudah. Monggo silahkan bagi yang mau berpendapat, saya persilahkan. Oh, nggih, Bu Komiah, nggih. Untuk mikrofonnya, Bu, monggo. Nggih. Nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4. Ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu sebagai generasi bangsa yang akan melakukan hal yang terbaik untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Itu kiranya. Baik, terima kasih untuk Bu Konica. Untuk selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan lagi? Oh, nggih. Monggo Pak Aris, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Alvan. Ya, bisa dipanggil Aris juga bisa ya. Alvan juga bisa. Gandu juga bisa, kalau di kampung Gandu. Tapi kalau di sini murid sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya murid itu adalah aset negara, di mana murid itu adalah suatu anak yang menjadi masa depan Indonesia yang akan datang. Bagaimana kita bisa sebagai guru bisa mendidik ke depan yang lebih baik dan lebih berkompeten. Maka dari itu murid itu adalah sebuah aset yang harus kita percayai untuk supaya menjadi Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Konica dan Pak Aris atas tanggapannya. Nggih, memang betul sekali nggih. Peserta didik murid itu merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan kita didik, akan kita bimbing agar bisa menjadi insan yang nantinya bisa memajukan Indonesia nantinya di era Indonesia emas, ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu bisa diminta tolong untuk ditempelkan di kertas yang ada di depan. Untuk di nomor 4, iki sing ndek. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sampai di nomor 4. Selanjutnya pertanyaan kalimat rumpang yang ada di nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kertas post-it kembali. Bapak Ibu, bagaimana dengan kalimat rumpang yang kelima? Apakah sudah selesai dituliskan pada kertas post-it? Sudah. Ya,
Kita lanjutkan kembali untuk kalimat penumpang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa saja yang berkata untuk Musinta. Musinta dan Mutala. Silakan Musinta untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat melakukan perubahan yang anak pendidikan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan saat ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencetak prestasi-prestasi murid yang unggul daripada sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah yang lebih baik. Oke, terima Sinta atas tanggapannya. Oke, jadi memang prestasi itu penting untuk sekolah karena prestasi itu sebagai simbol atau kualitas yang dimiliki sekolah. Jika di sekolah itu banyak mencetak prestasi-prestasi murid, berarti sekolah tersebut sudah dikatakan sekolah yang berkompeten, dan bahkan sekolah kita nanti akan menjadi lebih maju dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah favorit yang ada di kecamatan bahkan yang ada di kabupaten maupun se-Indonesia. Kita dulu dah. Baik, Bapak Ibu. Semangat pagi, ya. Saya semangat pagi. Selanjutnya kita serukan jargon kita, Bapak Ibu. Oke. Es jumlah. Es jumlah. Baik Bapak Ibu, untuk kalimat penumpang yang nomor 5 sudah dikatakan. Karena sangat antusias sekali sama penumpang. Ya, sudah saya terbentuk menempel. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ditempel yang kalimat penumpang nomor 5. Sekarang kita lanjutkan di kalimat penumpang nomor 6, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa bisa dituliskan kembali pada tempat posisinya. Bapak Ibu, untuk kalimat penumpang yang ke-6, apakah sudah selesai dituliskan pada kertas posisinya? Apakah ada yang mau menambahkan, menanggapi dan menjawab? Oke, silakan Mama. Terima kasih Bu Sugi. Tanggapan saya terkait dengan kita dan warga siswa ini paham bahwa setiap murid atau siswa itu memiliki terlahir dengan kodrat yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Nah, tugas kita sebagai guru harus mengoptimalkan sebaik mungkin agar minat bakat yang dimiliki oleh siswa itu bisa berkembang dengan baik dan sebaik-baiknya. Gitu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada yang mau menjawab kalimat penumpang yang ke-6? Silakan Pak Sob. Terima kasih. Ya, menurut saya untuk meningkatkan perkembangan diri sebagai bekal, kita selalu meningkatkan perkembangan diri kita untuk sebagai bekal dalam pelaksanaan sebagai guru, kita bisa membawa perubahan positif bagi peserta didik juga bagi sekolah kita. Terima kasih. Kita pertanyaan dulu Pak Sob. Baik, memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa setiap anak itu unik, tugas guru adalah menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini. Kita kalau berbicara kodrat zaman, kita samakan zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda. Oke. Nah, kita sebagai guru harus
menyesuaikan dengan zamannya sekarang. Sekarang zamannya serba teknologi semua. Jadi kita harus sebagai guru menyambung ke pernyataannya Pak So tadi, pengembangan diri. Kita sebagai guru jangan mau terbuat dengan teknologi. Kita bisa mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar. Ya seperti saya itu sering mengikuti pelatihan di Pemberendang. Namanya itu Pemberkoper. Pemberkoper itu pelatihannya sangat banyak. Namanya itu koordinatornya itu namanya Bapak Abi Jauhani. Iya. Nah, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, kita pasti akan mendapatkan banyak ilmu baru yang nantinya akan bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan melanjutkan kalimat rumpah. Nah, yang nomor 6 bisa dibantu untuk ditambahkan di kertas dari depan di bawah. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melanjutkan kalimat rumpah ada 6 ya, tentang mimpi-mimpi atau cita-cita murid yang kita impikan. Nah, bisa kita simpulkan bersama bahwa Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Pelawangan ini memimpikan murid yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa. Gitu. Yang kedua, memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia. Kemudian ada yang memimpikan murid yang mandiri, terampil, kreatif, dan ya berpikir kritis. Terus kemudian ada berprestasi juga. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah cerdas berteknologi. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas berteknologi dan digital seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimpulkan mimpi-mimpi kita untuk murid kita di SDN 2 Pelawangan ini seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas visi sekolah kita, nggih. Visi yang sudah ada di sekolah ini yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, bertakwa, berkarakter kuat, terampil, dan mandiri. Nah, visi tersebut kemudian akan kita bahas nih. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tadi kan kita sudah membahas murid impiannya kita itu seperti apa. Nah, apakah visi tadi itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Apakah visi sekolah kita itu selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, menurut saya visi misi yang sudah sudah ditetapkan oleh sekolah itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kenapa? Tadi sudah disebutkan ya, cita-cita kita itu yang diimpikan untuk guru antara lain kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter, kemudian berakhlak mulia, kreatif, kemudian terampil, cerdas ya, mandiri, berprestasi, kemudian serta cerdas berteknologi. Nah, semuanya itu kan sudah selaras dan sesuai dengan komponen atau bagian-bagian yang ada pada visi SD Negeri 2 Pelawangan Kecamatan Keragan. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, baik Pak Umam, saya juga setuju tadi pendapatnya Pak Umam bahwa visi kita itu sudah selaras dengan apa yang kita impikan tentang murid kita. Ya, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Mungkin Pak Umam lagi ingin menambahkan? Ya, terima kasih Bu. Tadi pertanyaan pertama sudah saya jawab. Ini saya ingin menambahkan lagi. Rasanya kurang afdol kalau tidak saya tambahkan lagi ini ya. Jadi yang ingin disesuaikan atau ditambahkan mungkin kita pada berprestasi. Kata berprestasi itu pada komponen cerdas itu dengan ditambahkan cerdas berteknologi. Jadi tidak hanya cerdas semuanya dalam ruang lingkup
pembelajaran ya, tapi ini juga harus cerdas dalam berteknologi. Karena apa? Mengingat kita itu sudah berada di era digital, di era digitalisasi. Jadi kita juga harus bisa menuntut murid-murid kita sesuai dengan kodrat zamannya dan dapat bercakap dalam teknologi. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Tadi Pak Lembang ingin menambahkan kata cerdas berteknologi dan juga kata berprestasi. Oke, jadi tadi di kalimat visi kita kan belum ada kata berprestasi. Kemudian Pak Umam ingin menambahkan kata berprestasi. Saya juga setuju Pak Umam, karena kita di SDN 2 Lamongan ini juga baru merintis mencetak murid-murid yang berprestasi gitu. Bisa dibuktikan kemarin ada anak yang sampai ke kabupaten menjadi juara umum di Kecamatan Kragan gitu, Pak untuk atletik gitu. Selain itu juga ada lomba-lomba yang lain seperti lomba FTBI menulis aksara Jawa, kemudian berpidato dan lain sebagainya. Itu kita sudah mulai merintis untuk mencetak prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini. Kalau kita tuangkan ke dalam visi, nantinya kita akan lebih semangat lagi dalam mencetak murid-murid yang berprestasi. Betul begitu Bapak Ibu? Betul. Ya, berarti kita setuju ya untuk kalimat visinya yang baru ditambahkan dengan kata berprestasi juga cerdas berteknologi. Oke, baik. Sangat setuju. Iya. Oke, baik, next. Nah, kemudian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut itu seharusnya sikapnya seperti apa? Adakah yang ingin menambahkan? Oke, baik Pak Suroso, silakan. Oke, pakai mic boleh? Halo. Terima kasih waktunya. Menurut saya sikap murid itu yang baik adalah memanfaatkan teknologi dalam hal yang positif dan ada kaitannya dengan peningkatan ilmu pengetahuan di sekolah. Ini tidak adalah untuk sikap murid karena memang era zamannya sekarang adalah zaman IT, maka anak-anak pun sebenarnya harus mengikuti zaman ini untuk kedepannya anaknya itu tidak apa namanya bahasa yang gaulnya itu tidak mengikuti loh, apa Bu? Gaptek, ya, gaptek teknologi. Ya, harapannya kayak gitu karena seperti saya dulu waktu kecil kan nggak mengenal teknologi, baru belajar di masa yang sekarang, akhirnya masih untuk mengikuti itu mesti gagap gitu. Karena, nah ini kedepannya untuk anak-anak harus kita tanamkan mulai dari kecil agar setelah dewasa nanti juga lancar dalam mengembangkan teknologi. Terima kasih. Untuk anak sementara ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Suroso. Mungkin Pak Anies ingin menambahkan yang sikap guru seharusnya seperti apa? Ya? Yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Sikap guru ya seharusnya memfasilitasi, memberi fasilitas kepada murid untuk mengembangkan kebutuhan murid supaya murid bisa menguasai teknologi yang sekarang sudah zamannya. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus siap untuk memfasilitasi kepada murid. Hanya itu Bu Sylvi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Son. Ya, masih ada. Oke, monggo Bapak Kepala Sekolah ingin menambahkan juga. Menurut saya penggunaan teknologi itu memang tidak bisa dinafikan karena memang manusia itu terlahir di mana dia lahir, disitulah dia beradaptasi. Oleh sebab itu di era teknologi, anak-anak yang lahir di era sekarang itu memang sudah minded dengan teknologi. Bahkan kita yang sudah sepuh pasti kalah dengan anak-anak yang sekarang. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus mengarahkan agar teknologi yang dipegang, gadget yang dipegang oleh anak bisa dilakukan atau bisa digunakan dengan bijaksana. Yang penting dalam hal ini adalah kata bijaksana. Artinya apa? Karena teknologi itu mempunyai dua sisi, ibarat dua mata pedang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik,
dan bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, guru harus pandai-pandai mengarahkan anak agar teknologi yang dipegang, gadget yang dipegang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, demikian saya kira. Monggo Pak Silvi dilanjut. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan tanggapannya. Untuk yang selanjutnya ada sikap dari orang tua. Nah, menurut Bapak Ibu, sikap orang tua yang seperti apa seharusnya? Terima kasih Bu Silvi, Pak Adib atas waktunya. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ini saya sebagai wakil dari orang tua atau wali murid ya, bagaimana mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Visi yang sudah dibuat oleh sekolah itu bukan hanya tujuan dari kepala sekolah saja atau tujuan dari guru atau tujuan dari murid saja, tetapi juga termasuk tujuan dari orang tua sebagai wali murid, serta perlu peran aktif orang tua dalam mendukung visi tersebut demi kemajuan pendidikan putra dan putri kita. Nah, bagaimana kebijaksanaan orang tua dalam turut mewujudkan visi dan misi dari sekolah tersebut? Mungkin lebih memperhatikan siswa atau putra putri kita dalam hal belajar di rumah, mendampingi anak belajar di rumah, kemudian kaitannya dengan perkembangan zaman sekarang ini di mana kita dituntut untuk melek teknologi. Nah, untuk generasi sekarang ini memang harus dan sangat dibutuhkan teknologi dalam hal pendidikan. Bagaimana kita mendampingi putra-putri kita kaitannya dengan dampak positif dan negatifnya dari teknologi tersebut. Nah, saya kira seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Nah, tadi saya sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari Bapak Ibu guru hebat tentang sikapnya guru seperti apa, sikap murid, sikap kepala sekolah, dan sikap orang tua. Nah, menurut saya juga sangat setuju sekali dengan sikap Bapak Ibu guru. Untuk sikap guru, memang kita itu tidak boleh gaptek, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi yang sudah dikatakan Pak Umam, kita itu sedang berada di zaman 5.0 di mana semuanya serba digital. Bahkan kita dimudahkan sekali oleh digital. Bapak Ibu pasti tahu apa yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, dari AI itu kita bisa dipermudah dalam membuat media pembelajaran, membuat modul pembelajaran, seperti kita bisa memanfaatkan contoh-contoh aplikasi yang ada di AI seperti ChatGPT, seperti Canva, kemudian seperti Powtoon untuk membuat media video yang sangat menarik. Kita bisa memanfaatkan itu. Nah, jadi kita harus belajar, mau berproses untuk menjadi guru di era digital yang dapat berkembang untuk membimbing murid. Nah, Bapak Ibu guru, selanjutnya ini saya sudah menuliskan visi yang baru yang tadi sudah disepakati, sudah kita revisi dengan menambahkan kata berprestasi dan cerdas berteknologi. Jadi didapatkan visi yang baru, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, terampil, mandiri, berprestasi, dan cerdas berteknologi. Nah, Bapak Ibu, kita dalam mewujudkan visi itu tidak hanya diam, tidak hanya visi itu ditempel di dinding ya. Jadi visi itu harus kita wujudkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan, dengan menentukan langkah-langkah selanjutnya agar visi itu bisa terwujud. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat suatu prakarsa perubahan? Nah, dalam membuat kalimat prakarsa perubahan, kita bisa mengambil satu komponen dari visi yang sudah ada. Misalnya, kita ambil dari komponen cerdas berteknologi. Jadi, kalimat prakarsa perubahannya adalah mewujudkan generasi cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam mewujudkan visi tersebut kita bisa melakukan langkah-langkah pada tadi ya,
prakarsa perubahan. Nah, kita bisa melakukan suatu pendekatan. Pendekatan itu dinamakan dengan paradigma inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan pendekatan dengan inquiry apresiatif, yaitu langkah-langkah prakarsa perubahan. Kita bisa menggunakan suatu tahapan yang dinamakan dengan kanvas bagja. Apa itu kanvas bagja? Bisa di next, Bu. Oke, jadi tahapan bagja dalam inquiry apresiatif itu terdiri dari 5 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. Tahap yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat J, jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A, atau atur rencana atau atur strategi. Nah, untuk selanjutnya kita tuangkan ke dalam kanvas bagja ya Bapak Ibu. Untuk yang tahap pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Tadi prakarsa perubahannya adalah mewujudkan generasi cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Di tahap buat pertanyaan utama ini, yaitu meliputi tentang pertanyaan utama yang nantinya akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi yang akan menggambarkan ke langkah selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara mewujudkan generasi cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai cara mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Yang kedua, sebelum pembelajaran kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik dulu untuk mencari tahu karakteristik peserta didik seperti apa. Yang ketiga, mencari referensi praktik baik dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi. Jadi kita juga harus mencari referensi praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru yang lain yang sudah berhasil seperti itu. Untuk selanjutnya, pada tahap A atau ambil pelajaran, yaitu di tahap ini itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Nah, di sini pertanyaannya, siapakah guru yang mahir di bidang IT dan sering memanfaatkan IT dalam pembelajaran di kelas? Kemudian apa saja media pembelajaran berbasis teknologi yang pernah digunakan guru tersebut? Nah, untuk jawabannya, yang pertama mencari referensi tokoh ya. Tindakan yang dilakukan adalah mencari referensi tokoh guru yang mahir di bidang IT dan sering memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Kalau di SD ini banyak guru-guru yang sudah memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Contohnya yaitu tadi Pak Humam ya. Beliau sangat mahir dalam mengoperasikan berbagai macam aplikasi yang termasuk AI tadi nggih. Untuk selanjutnya yang kedua, mencari referensi media pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jika pembelajaran dikemas menarik, menggunakan teknologi, saya yakin pasti peserta didik akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut, untuk tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, tidak berhenti sampai situ. Kita terus menggali lagi potensi-potensi yang ada. Nah, untuk pertanyaannya, apakah pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi? Untuk tindakannya yaitu yang pertama, tentunya sebagai guru kita harus selalu merefleksi diri, merefleksi pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa tantangan serta hambatan yang dilalui. Yang kedua, melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui apakah motivasi belajar dan kemampuannya meningkat setelah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Di sini kita bisa mengajak murid sebagai koresponden kita tanya apakah memang benar-benar pembelajaran yang menggunakan IT tersebut dapat berdampak pada kompetensinya nanti. Untuk selanjutnya, tahap J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret
dan menjabarkan langkah-langkah yang akan diperlukan. Untuk pertanyaannya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Nah, untuk tindakannya yaitu sebagai guru kita bisa merencanakan pembelajaran dengan membuat perangkat pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Untuk yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat terus dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, untuk tindakan yang dilakukan, yang pertama kita bisa membuat media pembelajaran berbasis IT yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau seminar mengenai pembuatan media pembelajaran berbasis IT agar menambah pengetahuan guru. Nah, di sini saya pernah menerapkan di pembelajaran saya, pada waktu asesmen saya menggunakan asesmen dengan kuisis mode barcode. Jadi di situ saya sudah membuat soal-soal, nantinya siswa akan menjawab soal tersebut dengan cara menunjukkan barcode-nya. Misalnya menjawab soal A itu seperti ini, kalau B digeser seperti ini. Nah, nantinya akan di-scan oleh HP, kemudian hasilnya nanti benar atau salahnya dapat tampak di layar, dan sekaligus secara otomatis dapat peringkatnya itu nanti kelihatan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi, siapa yang mendapatkan nilai terendah. Nah, hal seperti itulah yang akan menarik minat peserta didik untuk benar-benar serius dalam mengerjakan soal asesmen seperti itu. Selanjutnya, untuk tahap atur eksekusi, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini tentunya kolaborasi antara guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Selain itu, kita juga harus membuat jadwal kegiatan terstruktur agar pembelajaran menggunakan teknologi itu yang bervariasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita sudah merencanakan dengan baik langkah-langkahnya, kemudian jadwalnya, itu nanti tidak akan kita sendiri itu akan lebih mudah dalam menjalaninya kalau sudah direncanakan secara terstruktur dan terjadwal. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, ada yang ingin menjawab? Oh, nggih, Bu Mala. Ya, silakan Bu Mala. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu sebagai guru kita bisa melakukan refleksi atau perbaikan diri dan mengupgrade kemampuan profesionalisme kita sebagai guru. Nah, setelah itu kita guru bisa mengajak semua warga sekolah untuk ikut berkolaborasi dalam mewujudkan visi. Baik, terima kasih Bu Mala atas pendapatnya. Nggih, memang saya setuju sekali bahwa untuk perubahan kita itu harus bisa merubah diri sendiri kita dulu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri agar nantinya kita bisa memberikan contoh atau teladan yang baik untuk teman-teman kita, untuk rekan sejawat, agar kita bisa berkolaborasi bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin Bu Mala mau mencoba menjawab kembali? Mungkin salah satu kolaborasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan workshop antara guru, pihak sekolah dengan orang tua terkait dengan menyamakan persepsi tentang suatu prinsip, baik dari hal parenting atau mengkomunikasikan visi yang akan diwujudkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mala atas pendapatnya. Saya juga setuju sekali Bu Mala bahwa kita bisa memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Kita samakan persepsi, baik itu masalah tentang berkaitan dengan parenting atau dengan hal yang lainnya. Yang tujuannya itu satu, yaitu mewujudkan visi sekolah itu tadi. Untuk selanjutnya, next. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu?
Ya, terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Saya menjawab tentang pertanyaan apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, ya, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai. Bentuk kegiatannya adalah yaitu dapat dilakukan guru, yaitu untuk merancang pembelajaran yang inovatif, ya, dengan menerapkan model pembelajaran dan pemanfaatan media berbasis IT, berbasis teknologi, sehingga sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, asik, ya, dan kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengakses teknologi dalam pembelajaran. Jadi intinya kita itu tidak harus monoton, kita menjelaskan ke siswa, kita ceramah, kita referensinya dari modul, dari buku-buku atau referensi yang lain, tapi kita juga harus menciptakan teknologi. Intinya kita memanfaatkan teknologi agar siswa itu tidak jenuh dengan kita, Bu. Gitu. Udah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik Pak Umam, terima kasih atas tanggapannya ya. Saya juga sangat setuju sekali bahwa guru itu dapat merancang suatu kegiatan pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan media-media, model-model yang bervariasi dalam pembelajaran. Kita jangan sampai dalam menyampaikan pembelajaran itu kita menggunakan metode-metode lama seperti ceramah, seperti penugasan, hanya seperti itu. Itu tidak menarik untuk peserta didik. Kita harus menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang sangat menarik dengan memanfaatkan teknologi, misalnya seperti menampilkan video-video pembelajaran dengan animasi-animasi yang tentunya dapat menarik peserta didik. Kita misalnya dalam pelajaran IPA, di situ kita kan kadang-kadang tidak bisa menjelaskan konsep nyata. Nah, melalui video itulah kita bisa menyampaikan konsep yang ada pada materi ke anak dengan mudah. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Dan bagaimana rancangan waktunya? Apakah Pak Umam ingin menambahkan kembali? Ya. Gini Bu, terima kasih. Saya mau nyambung dari pertanyaan nomor 1. Langkah apa yang konkret, yang nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan ya rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana? Menurut saya, kepala sekolah kepala sekolah mensosialisasikan kepada wali murid tentang visi misi sekolah. Supaya apa? Supaya nanti tidak hanya sekolah saja yang tahu visi misi kita, yaitu wali murid dan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat itu tahu bahwa sekolah ini punya visi misi seperti ini. Jadi semuanya itu bisa saling mendukung, saling sumbangsih, saling memajukan terhadap sekolah kita ini SD Negeri 2 Pelawangan agar terwujud dari visi dan misi yang kita rencanakan. Itu langkah konkret. Iya, betul, luar biasa Pak Umam. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Umam. Jadi memang visi ini tidak hanya sekedar visi. Visi itu adalah suatu nantinya langkah yang akan kita lakukan agar kita bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi dan bisa mewujudkan visi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk langkah konkretnya saya juga setuju tadi bisa melakukan penyamaan persepsi dengan wali murid, bisa berkolaborasi bersama agar visi itu tidak hanya kita, pihak sekolah yang mewujudkannya, tetapi juga atas kolaborasi dengan wali murid, semuanya ikut membantu dalam mewujudkan visi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, wah ternyata sudah selesai diskusi hari ini. Alhamdulillah, nggih. Nah, kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah membersamai dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri 2 Pelawangan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Dan semoga Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengikuti CGP Angkatan 11 lebih bersemangat lagi dalam memberikan dampak yang positif untuk SD kita. Okay? Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Jangan lupa kita harus selalu menyerukan yel-yel kita, jargon kita bersama, ya. Nah, S-Dupla, cerdas, berkarya, S-Dupla,
apabila ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih. Mungkin sedikit dari penguatan dari saya, jika diizinkan Bu. Oke, silakan Bapak. Baik, sudah bagus ya pelaksanaan diskusi tadi, luar biasa. Jadi memang visi itu karena tadi gambaran ya Bu ya, arah tujuan sekolah ini mau dibawa kemana. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan di dalam di prakarsa perubahannya, bagaimana cara mewujudkannya sehingga dengan misi-misinya sehingga visi itu bisa terwujud seperti itu. Luar biasa, sudah bagus, dan mudah-mudahan dengan kegiatan diskusi ini SD Negeri Pelawangan, SD Negeri 2 Pelawangan bisa sukses untuk memanifestasikan, mewujudkan visi di sekolah ini. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Bapak Adib atas penguatannya yang telah diberikan. Sekarang kita lanjutkan ke sesi refleksi. Baik, siap Pak Adib. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah sudah selesai semua Pak. Tadi rangkaian kegiatannya. Nggih, silakan Pak Adib. Nanti kita duduk santai dulu sambil merefleksi hasil kegiatan PU 2 yang sudah kita laksanakan tadi. Iya, siap Pak. Baik Bu Silvi, luar biasa sekali sudah melaksanakan kegiatan diskusi tadi. Sudah berjalan dengan luar biasa dan bermakna tentunya. Kita bisa lakukan refleksi setelah melakukan kegiatan tadi. Bisa dijelaskan untuk pelaksanaan peristiwa yang sudah dilaksanakan tadi. Ya, terima kasih. Jadi saya coba refleksikan tadi ya Pak ya. Untuk pelaksanaan diskusi tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mulai dari tahap awal sampai akhir saya memimpin diskusi. Di sini kan CGP berperan sebagai pemimpin diskusi. Saya memimpin diskusi dengan sangat antusias semua ya Pak ya. Alhamdulillah rekan guru di sini ya, peserta di sini itu semuanya sangat antusias mengikuti diskusi, membahas tentang visi sekolah, tentang prakarsa perubahan. Ya, jadi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Untuk Silvi sendiri bagaimana? Untuk perasaan saya alhamdulillah sangat lega. Pertama sangat lega. Iya, alhamdulillah pertama tadi agak deg-deg Pak. Gimana ini ya? Saya kan ya, jadi pertama agak deg-deg, saya ini bisa memimpin dengan baik apa enggak ya, nanti malah bosen gimana ya teman-teman ya. Alhamdulillah tadi kok seru, apalagi jargonnya tadi yang menyala-menyala tadi loh Pak, S-Dupla menyala. Nah itu membuat semangat rekan guru di sini tuh tambah membara gitu Pak. Perasaannya senang, lega, sudah berdiskusi bersama dengan rekan sejawat yang ada di sini. Untuk pembelajaran yang bisa didapat Bu, apa Bu, bisa dijelaskan? Pembelajaran yang bisa didapat tentunya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Pak, tentang apa itu prakarsa perubahan ya. Jadi visi itu kan tidak hanya dipajang saja, visi sekolah tidak hanya seperti itu. Tapi dipajang di dinding ya, di banner gitu. Tapi bagaimana cara kita mewujudkan visi tersebut akan dibawa kemana sekolah kita. Nah itu kita bisa mewujudkannya menjadi langkah-langkah nyata, menjadi aksi nyata seperti itu Pak ya. Terus untuk rencana ke depan nih setelah kegiatan ini apa Bu? Ya, kalau rencana ke depannya pastinya kita akan terus berkolaborasi nggih. Kita akan berdiskusi bersama antara kepala sekolah, rekan guru yang ada di sini. Tadi kan kita sudah tentukan visi ya, visi yang baru ya, revisi. Tadi kan ada beberapa revisi Pak. Nah, itu tadi juga kita akan tentukan lagi langkah-langkah konkretnya. Tadi kan sudah dijelaskan pada prakarsa perubahan di bagjanya tadi, di tahapannya tadi. Nah, di situ kita selanjutnya ya melakukan aksi nyatanya itu Pak. Mewujudkan aksi nyatanya tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi visi, kemudian ada prakarsa perubahan, kemudian ini tahap itu merencanakan untuk mewujudkan visi tersebut mewujudkan dengan aksi nyata tadi itu Pak. Luar biasa tuh.
Saya kira cukup ya Bu ya. Nggih, terima kasih Pak Adip nggih atas pendampingan individu 2 ini, sangat bermakna sekali dan menambah pengetahuan untuk saya. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan refleksi ini memberikan feedback untuk diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita sebagai guru penggerak, ya, sehingga bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih untuk kebersamaan waktunya Bu Silvi ya. Sama-sama Pak Adip. Saya tak langsung undur. Ya. Terima kasih ya Pak Adip. Monggo Bu. Monggo Pak, mau naik itu sepeda listrik lagi enggak Pak? Tadi kan di sini banyak sepeda listrik. Gimana Pak? Gimana? Anak-anak kok bawa sepeda listrik, saya tadi sempat cemas Bu. Iya. Oh enggak, yang saya cemaskan. Apa Pak kira-kira? Setrum. Iya. Enggak Pak, aman. Insya Allah aman. Pulang enggak apa-apa Bu? Boleh emangnya Pak? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Kan Tapi iya. enggak nyetrum kan? Enggak Pak. Tapi enak loh enggak Pak. Iya enggak Pak. Terima kasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.